Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari muslimin muslimah, sahabat-sahabatku rahimakumullah. Semoga kita semua bersama keluarga senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas nikmat kurnia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga kita mendapat tambahan-tambahan nikmat kurnia-Nya dan terhindar dari azab dan siksa yang sangat dahsyat dan pedih, dikarenakan kita tidak bersyukur, dikarenakan kita mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Selawat beriring salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tughfiru biha az-zunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengannya Engkau ampuni kami, Engkau perbaiki hati kami, menjadi lancar urat-urat kami, menjadi mudah segala kesulitan kami, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya, beserta orang-orang yang dimansubkan, yakni yang dinisbatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini, alhamdulillah, kita dapat saling berbagi, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasehati, dengan harapan semoga kita dapat mengambil pelajaran di sisa-sisa perjalanan umur kita, untuk dapat kita perbaiki dalam meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sombong. Sombong, bongkak, takabur, angkuh, action. Dalam bahasa Jawanya, kemelinti, kementus, kemedi. Kalau bahasa daerah Lampung, ngasih, ano kedulah. Sombong dalam bahasa syariat disebut dengan al-kibr atau takabur, yaitu suatu perilaku, suatu perangai, suatu akhlak yang merasa diri sendiri lebih besar, lebih hebat dari orang lain.
Orang yang sombong memandang dan merasa dirinya lebih sempurna dibandingkan siapapun, memandang orang lain hina, rendah, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW telah menjelaskan hakikat kesombongan dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Inilah yang membedakan antara takabur dengan ujub. Ujub adalah membanggakan diri, merasa kagum dengan diri sendiri, tetapi tidak merendahkan orang lain. Ini ujub. Saya ulangi, ujub adalah membanggakan diri sendiri, merasa kagum dengan diri sendiri, tapi tidak meremehkan orang lain. Sedangkan takabur, sombong, angkuh, bongkak, kementus, gemedi, ngasai, anak kedulah. Di samping membanggakan diri dan merasa kagum dengan diri sendiri, juga meremehkan dan merendahkan orang lain. Faktor-faktor atau penyebab perilaku perangai sombong ini antara lain, yang pertama diawali dengan ujub tadi, yakni membanggakan diri, merasa kagum, merasa hebat terhadap diri sendiri, merasa memiliki kelebihan dari orang lain. Ini awalnya ujub. Kemudian apabila perilaku ujub ini disertai dengan meremehkan, menghina, merendahkan orang lain, maka ujub akan berubah menjadi takabur. Sedangkan ujub tadi ini dapat membinasakan seseorang, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikat." 3 perkara yang dapat membinasakan. Syuhum muta' wa huwa mutaba' wa i'jabun al-mar'i binafsihi. 3 perkara karena ujub tadi dapat membinasakan. Yang pertama, rakus dan bakhil. Rakus dan bakhil yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang diperturutkan, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga adalah ujub seseorang terhadap dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua yang membinasakan adalah yang akibatnya menuju kepada sifat takabur, sombong, angkuh, bongkar, action, adalah sambil merendahkan orang lain, menghina orang lain. Dan yang ketiga, merasa kagum terhadap diri sendiri.
Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Al-Quranul Karim adalah kitab yang mengandung hikmah yang dapat dijadikan pedoman, panduan, dan petunjuk bagi umat manusia. Saya ulangi, Al-Quran itu merupakan petunjuk pedoman bagi umat manusia. Simak dan perhatikan firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang buruk dan yang benar. Saudara-saudari, muslimin muslimah yang arif bijaksana, salah satu di antaranya adalah kisah yang mengandung hikmah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berupa dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat dan iblis. Malaikat dan iblis pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat pernah diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam saat beliau baru saja diciptakan, dan malaikat pun patuh taat lalu bersujud memberikan penghormatan kepada Adam alaihissalam. Namun iblis berbeda dengan malaikat. Iblis menolak mentah-mentah untuk bersujud memberi penghormatan kepada Adam alaihissalam. Peristiwa atau kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka malaikat pun bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Lam yakum minas sajidin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 12 ini, Qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangimu? Apakah yang menyebabkan kamu untuk tidak bersujud kepada Adam
sewaktu aku memerintahkanmu, sewaktu aku menyuruhmu. Maka dalam ayat berikutnya iblis menjawab, qala ana khairum min khalaqtani min nar. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedang dia, yakni Adam, engkau ciptakan dari tanah. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang arif, bijaksana, perhatikanlah dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iblis yang terekam dalam surah Al-A'raf ini. Bukankah iblis semula berada dalam surga, tetapi karena takabur, karena sombong, angkuh, bongkak, merasa lebih baik dari Adam, ana khairum min, aku lebih baik dari dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat berikutnya, perhatikan, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Allah berfirman, keluarlah kamu wahai iblis dari surga. Fakhruj innaka minas saghirin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga. Kena usir, kena halau dari surga. Puncanya kenapa? Karena takabbur, anta takabbara fiha. Fakhruj, keluar. Innaka minas saghirin. Dan iblis dalam keadaan hina. Saudara-saudari muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang arif, bijaksana, mari kita perhatikan dan kita ambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah ini, dalam ayat ini. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan takabur dan masuk dalam golongan kafir. Masya Allah, dikarenakan sombong yang sudah berada di dalam surga, kena usir, kena halau. Bayangkan kita anak cucu Adam yang baru berhajat ingin mengharap surga. Kalau ada di dalam jiwa kita, dalam perilaku kita, dalam akhlak dan perangai kita, sifat-sifat takabur, sombong, angkuh, bongkak, kementus, gemede, ngasih, anu kedulah,
Dan yang lebih dahsyat lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 34 ini tadi. Kesombongan, takabur dapat menyebabkan termasuk dalam golongan orang kafir. Na'udzubillah. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda agama saja. Kemungkinan identitas kita muslim, na'udzubillah, apabila kita mempunyai sifat takabur, sombong, bongkak, pongah, angkuh, ngasih, anak kedula, kementus, kemelinti. Na'udzubillah. Karena sombong tadi dapat terjerumus kita dalam kekafiran. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Mungkin identitas kita masih muslim, tapi akhlak perilaku kita, ya Allah. Maka saya menasihati diri saya, saudara-saudari, sahabat-sahabatku, muslimin muslimah yang saya hormati dan yang saya kasihi, untuk lebih dapat memberi pelajaran bagi kita, dapat menyadarkan kita, dapat menjauhkan diri kita dari sifat sombong, takabur, angkuh, bongkak, kemelinti, kementus, gemede, ngasih, anu kedulah. Mari kita perhatikan, kita semak kata-kata hikmah yang mengandung pengajaran tentang sombong ini. Orang yang sombong selalu dikalahkan oleh orang yang rendah hati. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak segera, tetapi pasti. Orang yang sombong itu ibarat orang yang berdiri di atas gunung. Dia melihat orang lain kecil, tapi dia tidak sadar bahwa orang lain melihatnya juga kecil. Orang sombong ditandai dengan tatapan mata, merendahkan, dan ucapannya selalu meninggikan diri sendiri. Kesombongan tidak menjadikan seseorang tinggi derajat, tapi dengan kesombongan itulah ia akan terperosok dalam kerendahan akhlak. Sadarlah wahai orang-orang yang sombong, kita sama-sama berasal dari tanah. Kita sama-sama menginjak tanah, dan kita bakal kembali lagi ke tanah. Lihatlah langit. Langit tidak perlu menjelaskan kenapa dia tinggi. Melihat ke atas hendaknya dijadikan motivasi, bukan untuk menjadi rendah diri. Melihat ke bawah agar lebih bersyukur, bukan untuk menjadi sombong. Gunung yang tinggi, besar, luas, dan gagah perkasa pun, gunung yang tinggi, besar, luas, gagah perkasa pun tidak pernah bangga. Lalu mengapa kita manusia yang hanya sejentiknya saja berani sombong? Tak merasa malukah kita pada gunung? Orang yang bijak akan merasa malu jika tindakannya
tidak lebih baik dari ucapan-ucapannya. Lebih mudah untuk melawan ribuan orang yang bersenjata lengkap daripada melawan kesombongan diri sendiri. Tak ada musuh yang perlu kamu takuti dalam kehidupanmu, melainkan kesombongan yang ada pada dirimu. Percayalah, manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Jangan sombong dengan apa yang kamu miliki, karena tak ada jaminan semuanya itu akan bertahan lama. Janganlah sombong menganggap diri sendiri sudah matang, karena jika seseorang sudah merasa matang, ingat, berarti sebentar lagi, sekejap lagi, ia akan membusuk. Hidup ini kadang terbalik, aneh. Yang luar biasa merasa biasa-biasa saja, tapi yang biasa, anehnya, malah berlagak luar biasa. Ketika kamu sudah berada di puncak, ketahuilah ketika itu tidak ada jalan lain lagi kecuali jalan untuk menurun. Cara menyadarkan rasa sombong dalam diri kita adalah dengan mengingat asal-usul dan akhir kehidupan kita ini. Jangan sombong dengan apapun yang kamu punya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat mudah untuk mengambilnya kembali, untuk menariknya lagi dalam sekelip mata. Kelemahan dan kekurangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan agar kita jauh dan terhindar dari kesombongan. Sombong tidak akan mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari, inilah beberapa kata-kata hikmah tentang sombong yang akan dialami oleh seseorang yang sombong itu dalam kehidupan di dunia ini. Namun yang lebih dahsyat lagi, perhatikan dalam surah Az-Zumar ayat 72. Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Apa penyebabnya? Karena apa? Apa puncanya? Fabi'sa maswal mutakabbirin. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Maka neraka jahanam itu seburuk-buruk bagi orang yang menyombongkan diri. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Betapa dahsyatnya balasan orang-orang yang takabur dan sombong. Orang yang takabur dan sombong tadi yang pertama, degil, bandel, keras hati, tidak mau menerima kebenaran.
Karena kebenaran itu mungkin yang menyampaikan adalah orang yang status sosialnya lebih rendah dari dia. Tapi hati nuraninya mengakui itu benar. Tapi karena takabur, dia tidak mau menerima. Dan yang kedua, orang yang sombong itu selalu merasa lebih, merasa hebat, merasa sempurna dari orang lain, serta meremehkan, menghina, merendahkan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita untuk dapat terhindar dari sifat-sifat, perangai-perangai, akhlak-akhlak takabur, sombong, angkuh, bongkak, kemelinti, gemede, kementus, ngasih, anokulah. Saudara-saudariku, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku, semoga tazkirah ini bermanfaat dalam hidup kita, sehingga kita dapat benar-benar terhindar dari kehinaan hidup di dunia dan kehinaan hidup di akhirat karena ketakaburan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.